Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Takopi Original Sin. Ya jadi bisa dibilang episode kemarin benar-benar gila banget. Memang selalu episode emang gila banget ya, setiap episode emang gila banget gitu kan. Tapi kali ini gue melihat episode kemarin tuh kayak menjadi pelajaran lah gitu ya bagi Takopi karena keputusan dia gitu kan untuk menjadikan diri dia sebagai Marina ini emang adalah keputusan yang bijak, walaupun emang hal itu juga tidak bisa dibenarkan gitu kan, karena ya sekali lagi gitu kan, ketika Eren menggantikan Marina, dia baru ngerasain bagaimana sisi kelamnya ke Marina gitu kan, dan ternyata emang eh, dia dihabisin, dia benar dihajar habis-habisan sama ibunya karena dengan polosnya ya dia berpihak ke ayahnya gitu kan. Ya, jadi dia benar-benar ngerasain gitu pelajaran gitu kan, ketika seseorang yang ia bunuh gitu kan itu tetap berarti bagi keluarganya gitu. Yaudah kita lihat setelah ini, melihat benang yang sudah kusut banget ini, apalagi si Marina sudah ketahuan petugas gitu kan, jadi gue pengen tahu apakah orang tuanya tahu kalau ternyata Marina yang asli itu emang sudah nggak ada. Dia perlu kembangin supaya apps baru dari Takopi Original Sin. Let's go. Langsung aja ke apps baru dari Takopi Original Sin. Let's go. Hmm? Mm-mm. Udah ketahuan. Iya, udah ketahuan. Nah lo, ayo lo, ketahuan. Loh. Oh, oke, oke, oke. Jadi kepikiran ya, kepikiran, gitu ya, kepikiran. Waduh, bahaya nih gue bilang nih kan. Hmm, oke, oke. Anjir, penasaran gue, ya kan? Karena Azuma, ya menurut gue sih normal sih, ya kan? Ketika lihat situasi yang begitu kan. Karena dia bisa jadi ini, bisa jadi pelaku juga gitu kan. Karena dia adalah saksi di situ kan. Saksi bisa mengarah ke pelaku gitu kan. Atau tersangka gitu kan. Oke, penyelamatan Azuma. Hmm. Waduh. Dan Mbak Kopi udah nggak bisa di Marina lagi ya kan? Hmm.
What the heck? What the heck? Berubah anjir. Si Zuka kayak waduh, gawat anjir. Wah, Shizuka berubah anjir karakternya. Wah gila. Langsung wah gila sih. Sulit ini. Wah gila. Kabur ya, pasti kabur ya. Oke. Oke. Kau kenapa? Tiba sih bilang gitu. Oh, oke. Cuma nanya kamu masih belajar gitu. Aku pikir kau kenapa gitu. Oh gila. Padahal abangnya tuh baik loh. Maksudnya nggak se. Aduh. Langsung merah anjir. Langsung merah anjir. Uh, langsung merah anjir. Padahal padahal dia cuma naik baik-baik loh. Wah gila sih. Ya, wajar sih panik ya. Namanya juga emang iya, aduh, gila. Kasihan aja, kasih, kasihan anjir. Anak kecil-kecil itu, oh my god. Uh, uh, udah bruk anjir. Aneh. So, takut, ya, karena kan jadi takopi kan. Dari tahu. Hmm. Masih ditagi dong, ya ilah. Huh, uh, si suka nggak peduli anjir. Nggak peduli, pokoknya orang yang udah nyakitin gue udah mati gue. Tapi Azuma jadi orang yang pusing sendiri itu. Wah, hmm, dia nggak nyadar anjir. Udah oke. Ya, brok banget. Aduh, dia tahu ibunya dapat nilai 54. Aduh, brok banget anjir. Udah, fix dah. Apa maksudnya ini? Kenapa bisa dapat segini? Kenapa dia belajar? Gitu pasti. Fuck. Shit. Aduh, gila. Kayak judgement anjir. Gue gak ngeliat ini sebagai ibu anjir. Kayak ngeliat juri anjir nih. Oh, enggak. Ini gimmick ini, tipuan ini. Tipuan ini. Kalau oh, oke. What? Nggak salah? Taruh, taruh. Oh, oh, oke. Oke. Oh, salah lagi anjir. Ya, ilah. Salah lagi. Ibunya juga bego. Ah.
Ibunya baik. Ibunya bego banget anjir. Geget gue. Gak anjir, ini brok banget sumpah, brok banget. Brok. Ya ilah, kasihan banget anjir itu. Akhirnya sama, akhirnya ngerasain hal yang sama. Akhirnya sama dengan Shizuka karena udah kebal gitu loh, karena orang tuanya udah nggak peduli sama dia ya kan. Jadi situasi sama gitu. Hmm. What? Lah, oh ini banyak ini ya. Ya, ini banyak ini. Oh enggak, ini mah ini flashback. Gue pikir bayangan Azuma pas udah gede. Iya, yeah, iya, iya, I know. Apa jangan kakaknya itu ya kan. Padahal anak-anak sekolah itu pada respect semua. Oke, tapi ada yang bilang ada sisi baiknya juga ya kan. Beliin kacamata 93. Padahal nggak jelek kok. Cuman turun dua, shit. Yalah, kenapa tak pandangan langsung ke Shizuka yang begitu sih? Gue ngakak gue kalau langsung muncul nih wajah gitu. Astaga. Ini pas Marina masih ada ya? Ya.
Pokoknya ada kesempatan ya kan, deketin Shizuka tuh nggak bisa, nggak pernah bisa ya kan, kabur ya kan, kabur lagi ya kan, sampai pancake-nya penuh gitu kan. Nah ada satu momen nih ya kan, mungkin yang akhirnya bisa ketemu gitu kan, tapi akhirnya ya ilah, nggak harus ada begitu. Biar nggak tegang banget sebenarnya sih, bener 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 sih, emang ini agak 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 ini nih, agak ngeselin emang ini series mah. Gue hampir nggak ngomong dari tadi sumpah, bingung gue soalnya bener-bener nggak aduh, aduh depan langsung Marina apa, oh damn, ya ilah, jahil, ya ilah. Gue jujur sedikit setuju sih dengan hal ini gitu. Maksud gue ya udah pada akhirnya kan apa yang lu punya selain Shizuka gitu kan, I know. Tapi itu tidak akan membuat lu akan jadi, aduh, mirip banget anjir sama ini, sama adik, sama ini adiknya. Kalau situasi lagi serius, kok udah gue katakan padaku gitu. Hmm. Hmm. Apalagi nih yang keluar nih. Hmm. Hmm. Imoto dong. Oh, Toto, sorry, Imoto mah ini ya. Si cewek, sorry.
Karena dari awal lu nggak komunikasi, ya kan? Nah, oke. Karena dari awal lu nggak komunikasi sama bang lu, karena lu terlalu dihantui dengan perasaan ibu lu yang selalu membandingkan sama adik sama kakak lu gitu loh. Salah lu di situ sebenarnya, Azuma. Kan akhirnya dia cerita, ya kan, makanya nggak komunikasi dari awal gitu. Lu salah juga gitu loh. Aduh. Baru ada penasaran. Gue penasaran, nggak dia ngomong ke kakaknya ntar gimana ya, aduh. Gue penasaran dia ngomong ke kakaknya gitu. Ah, pusut anjir. Hmm. Tapi orang-orang menganggap gitu ya. Langsung berubah, langsung berubah nggak tuh di tempat. Hmm. Ini kayak seperti kabur juga sebenarnya sih, cara nggak langsung gitu. Tapi tadi gue agak bingung di akhir sih tadi. Orang-orang menduga kalau si Azuma tuh dipaksa, ya kan, sama seseorang yang ngaku kalau dia disuruh untuk ini, untuk jadi dirinya sebagai tersangka gitu kan. Oh, berarti berarti tadi Azuma cerita gitu loh. Berarti gitu ya, tadi konsepnya ya. Ya, I know. Ya. Hmm. Ya, I know. Jadi tadi tadi pada saat eh, dia ngomong ke abangnya, dia cerita kalau sebenarnya gue dipaksa sama temen gitu kan untuk jadiin gue sebagai eh, tersangka gitu. Wow, habis habis ya, oh ya, habis episode 4 dari Takopi original sih. Jadi ya gue bisa bilang ini adalah episodenya Azuma sebenarnya sih. Jadi ya gue nyaris tidak berbicara sepanjang video, bahkan nggak banyak ya yang gue bisa komentarin selain ya gue bilang toxic family lah gitu kan, atau mungkin circle yang emang udah kusut gitu loh. Jadi ya sekali lagi gue bilang pada dasarnya kan kita tidak bisa melihat mana yang benar dan salah gitu kan. Kita hanya cuma bisa melihat bagaimana sebuah kehancuran lah gitu kan, atau sebuah lingkup atau sebuah hubungan yang uh, bisa dibilang keluarga yang emang sudah nggak karuan gitu kan, sudah beracun lah apalah gitu kan. Jadi ya pada akhirnya ya kita hanya sebagai penonton ya cuman hanya melihat oh ternyata kehidupan tuh seperti ini ya gitu loh. Jadi artinya kita melihat bahwa
semua ini adalah korban dari keegoisannya orang tua, yang dimana anak inilah yang jadi korban, dan akhirnya anak inilah yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ya kan, dan harus menerima semua gitu kan, menerima semua treatment yang dialami gitu kan, dari yang gak enak sampai yang pahit sekalipun gitu kan. Dan akhirnya kita dilihatin kalau ya Azuma adalah orang yang emang terus berambisi gitu kan untuk mendapatkan nilai sempurna, karena ya desakan dari orang tua. Orang tua mendesak gitu kan ke Azuma agar dia bisa seperti kakaknya, dan omongan itu akan terus diingat sama dia gitu kan, seolah-olah ya tujuan gue adalah ingin mengejar kakak gue gitu kan. Nah, hal ini membuat akhirnya dia menjadi dalam tanda kutip obsesi gitu kan dengan kakaknya, dan akhirnya ketika dia mengejar sesuatu ya kan, itu orang tua merasa tidak puas gitu kan dengan pencapaiannya. Padahal kan teman-temannya juga seneng ya ngeliat Azuma menjadi satu-satunya murid yang mungkin paling pinter lah gitu kan di kelasnya gitu kan. Dan ketika sampai di rumah gitu kan, ternyata nilainya selalu kurang, dianggap masih lebih baik dibanding kakaknya gitu kan. Dan akhirnya selalu dikasih treatment seperti itu, membanding-bandingkan gitu kan, antara membandingkan adiknya dengan kakaknya gitu kan, dimana kakaknya harus begini begitu. Dan akhirnya ketika si Azuma sudah tidak punya papa atau orang yang dipercaya, akhirnya dia percaya masih Shizuka, walaupun sempat percaya dengan Shizuka gitu kan, pada saat dia merasakan putus asanya gitu kan, ketika dia bingung harus percaya dengan siapa lagi gitu kan. Dan akhirnya dia cerita ke kakaknya gitu kan, kalau selama ini emang dia salah gitu kan, dia merasa bahwa ya gue tuh terlalu obsesi sama lu gitu kan. Dan akhirnya kakaknya bilang kalau ya kenapa lu nggak ngomong dari awal gitu, maksudnya kenapa lu nggak cerita gitu kan, lu sebagai adik gitu kan, kenapa nggak cerita gitu kan, apa keresahan lu. Makanya gue bilang kakaknya itu ya kan, atau si Junya itu emang gue yakin dia orang baik gitu loh. Emang gue dari awal emang udah nggak menduga, gue udah menduga kalau emang kakaknya tuh baik. Gue sudah menduga gue emang dari awal tuh udah kayak dia tuh emang orang yang baik lah gitu kan, tidak akan sampai menyakiti adiknya gitu kan. Cuman ya sekali lagi, hubungannya sama orang tuanya ini yang emang kayak biji gitu loh, yang akhirnya menganggap bahwa adiknya tuh selalu kalah sama kakaknya gitu kan, atau bisa bilang selalu tidak lebih baik dibanding kakaknya gitu kan. Padahal kan ya sekali lagi, dia kan punya kakak, kenapa lu nggak cerita gitu kan, lu kenapa nggak cerita ke kakak lu kalau selama ini lu dapat treatment dari ibu yang seperti itu gitu loh. Dan akhirnya kan si Junya kan kasih tahu kan, atau kakaknya kasih tahu kalau pancake-nya nggak enak nih gini-gini, karena setengah mateng apalah, kurang mateng gini-gini. Terus ngerasa ya ada sisi yang nggak baik lah gitu kan dari ibunya yang emang diceritakan ke Azuma. Dia kan lega, nah akhirnya dia dengan cerita dia lega gitu kan, dia lega kalau ternyata si Junya itu tidak selalu berpihak ke ibunya. Pada dasarnya dia juga ngerasa ya gue punya adik dan gue harus kasih tahu gitu loh kalau ternyata adik gue tuh sudah mengalami hal ini sudah sejak lama gitu kan. Dan akhirnya ketika si Azuma sudah mulai percaya gitu kan dengan kakaknya, dia cerita semua, dia mulai cerita ke kakaknya kalau dia terlibat pembunuhan gitu kan. Dengan tadi pada akhirnya orang-orang menduga kalau dia dipaksa sama seseorang gitu kan, dia dipaksa sama seseorang ya kan, ya seorang lagi kalau nggak bukan Shizuka gitu kan, dia dipaksa gitu kan. Dan akhirnya kalau kata gue dia cerita ke kakaknya dan bilang kalau yang bunuh Marineta tuh bukan gue, tapi gue dipaksa untuk menjadi tersangka di situ, dan di situ adalah Shizuka. Makanya tadi ketika gue lihat Shizuka bilang Azuma tidak percaya lagi, Azuma tidak bisa membantuku lagi gitu kan. Jadi artinya ya balik lagi, Azuma sudah happy dengan atau Azuma sudah seneng kalau kakaknya pro ke dia gitu kan. Dan akhirnya dia kasih tahu semuanya. Dan akhirnya ketika
dia lepas ikatan gitu kan, ya kita anggap aja gitu ya, kita lepas ikatan gitu kan dari Shizuka. Ya udah, Shizuka tidak punya lain selain orang yang emang dia deketin selain Takopi, udah gitu, atau makhluk seperti Takopi gitu. Jadi ya udah, kita lihat nih di sisa musim panas atau bisa bilang di liburan di Tokyo ini Shizuka mau ngapain gitu sama Takopi. Udah itu aja sih, jadi makanya gue pengen tahu. Makanya sekali lagi ya mainnya, mungkin ini apa ya, kayak sedikit inilah ya, sedikit trivia aja sih, maksud gue kayak semacam hal yang sering gue denger lah dari terutama dari dokter Rita ya. Gue sering banget dengar kata-kata seperti ini sih. Kenapa sih anak itu ya kan, kenapa anak itu selalu kenapa anak itu ya kan selalu takut ketika dia harus jujur atau mengatakan harus jujur atau mengatakan, ulangi lagi, kenapa anak itu ya kan selalu takut ketika ngomong sama orang tuanya gitu kan. Entah itu dia mau jujur, entah dia mau ngomong emang sekedar cuman ingin bercanda, atau cuman sekedar emang ingin ngobrol biasa gitu kan. Ada gap yang akhirnya dia merasakan sebuah trauma gitu kan, yang akhirnya anak ini jadi tidak mau jujur gitu. Kenapa? Karena dari kecil dia dididik ya kan, dia dididik sama orang tuanya untuk tidak boleh mengatakan apapun. Jadi artinya gini, contoh misalkan gue kasih contoh lah gitu kan, ketika dia melakukan sesuatu, misalkan kayak apa ya, kayak misalkan dia melakukan sesuatu kayak apa ya, misalkan contoh lah gini kan, ayah, misalkan nih gue kasih contoh lah gitu kan, misalkan ketika ayah, aku dapat nilai segini nih ya kan, aku dapat nilai segini nih, aku dapat nilai 89 atau nilai 88 karena teman-teman gue lagi misalkan ada anak nih ya kan, masih kecil lah gitu kan, masih SD lah, gue nggak mau terlalu yang udah gede gitu, SD lah, SD kan itu lagi polos-polosnya gitu kan. Ketika anak SD gitu kan cerita ke ayahnya, ayah, aku dapat nilai 88 nih ya kan, aku dapat nilai 88 dari semua murid ya kan, yang dimana pelajaran itu susah ya gitu. Emang pelajaran apa nak? Pelajaran matematika. Oh begitu ya nak, kalau bisa kamu belajar lebih giat lagi ya gitu loh, karena nilai 88 tuh menurut ayah masih kurang, kamu bisa lebih dari itu loh, gini-gini bla 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 gitu kan. Jadi ketika orang tua sulit banget ngomong kata selamat atau menghargai atau merespek atau kasih reward lah gitu kan ke anak, pada akhirnya ya anak itu jadi kayak merasa ya dia kayak jadi kayak kayak tidak dihargai usahanya gitu loh. Ketika dia akhirnya terlalu obsesi dengan apa yang dikejar atau apa yang dikasih tahu sama ayahnya gitu kan, ya akhirnya ya dia jadi kena ini sendiri, kena tekanan sendiri ya kan, akhirnya membuat nilai dia jadi mungkin bisa turun dan makin turun karena tekanan yang merasa bahwa nilai itu kurang bagi orang tuanya gitu kan. Padahal kan itu sudah cukup bagus ya, maksud gua itu sudah cukup bagus kalau dari sekian banyak murid dia paling tinggi gitu, sama seperti si kasusnya Azuma tadi gitu kan. Tapi dia tidak ngasih kata selamat, bahkan nggak mau ngasih, jangan kan kita ngomongin reward ya, nggak ngasih kata selamat aja, itu rasanya tuh jijik banget ngomong ke selamat ke anaknya gitu kan. Padahal kan itu kan suatu prestasi lah ibaratnya gitu kan, dari sekian banyak murid yang emang mungkin nilainya remedial atau mungkin kurang atau mungkin jauh dari dia gitu kan, ngomong selamat tuh sulit banget gitu. Jadi kayak menghargai anak itu sulit banget gitu. Itu jadi kayak itu sih, maksudnya itu dari timbul rasa itulah yang akhirnya dia merasa tertekan gitu loh. Gue bukan mengajarkan atau memanjakan anaknya, enggak, gue enggak mengatakan seperti itu. Maksud gue artinya adalah ketika anak dibilang selamat sama orang tuanya, dia merasa seneng. Dia anak umur segitu dimana masih SD itu seneng ketika dikasih kata selamat gitu. Jadi artinya dia ngerasa ya hasil jerih payahnya tuh bener-bener emang nggak percuma karena belajar semalaman, karena dia ikut les apa gitu kan. Jadi akhirnya dia merasa dihargai begitu loh. Hingga akhirnya ketika dia mengingat segala memori yang pernah dilakukan atau pernah ngerasa dapat didikan yang keras gitu kan, bahkan yang tidak masuk akal dari orang tuanya ketika di SD, dia bawa ketika pada saat dewasa, akhirnya apa? Akhirnya rantai itu tidak pernah putus gitu loh. Selagi dia masih menyimpan emosi itu atau dia masih menyimpan dendam itu.
kayak gitu. Dan akhirnya apa, dia kasih treatment balik ke orang tua ketika orang tua kita lagi nggak berdaya, kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak anggapannya orang tua gue dulu tuh jahat banget sama gue, gue kasih treatment yang sama deh ketika gue masih kecil. Nah, kan akhirnya kan dia menyembuhkan rasa trauma gitu kan, yang akhirnya dia jadi berbalikan kayak gitu. Itu maksud gue gitu sih. Jadi kayak eh, anaknya tuh nggak dikasih kesempatan gitu untuk cerita, seolah-olah orang tuanya itu lebih paham dari dia gitu. Kamu tuh tidak pernah tahu ya kan, kalau kalau bapakmu ini atau ibumu ini dulu tuh lebih parah dibanding kamu. I know, gua tahu. Kita pun juga merasakan zaman yang berbeda gitu kan. Gue tahu kita merasakan zaman yang berbeda gitu kan, ketika zaman lu seperti ini, zaman gue seperti ini, zaman orang tua beda lagi gitu kan. Tapi setidaknya ya kan, kasihlah sebuah kata selamat lah gitu kan. Atau ada dua hal yang sulit dikatakan oleh manusia, terima kasih, mohon maaf, itu sulit men. Jadi ketika seseorang gitu kan untuk diingatkan, ya kita ucapkan kata terima kasih gitu kan. Ketika kita ditegur, kita katakan maaf gitu kan. Jadi ya sulit mengatakan hal itu. Jadi makanya kan akhirnya kita nggak dikasih tempat sama orang tua, dan akhirnya merasa emang orang tua lebih paham daripada kita. Ya akhirnya kita jadi diem, kita jadi bisu, tidak mau bisa ngomong apa-apa gitu. Karena ya kita merasa bahwa kita mau tempat cerita ke orang tua nggak bisa gitu kan, karena merasa orang tua lebih paham daripada kita. Akhirnya ya kan timbullah orang yang akhirnya dia percaya gitu kan, ke temen, terus ke orang terdekat ya kan. Dan lebih parahnya lagi kalau dia tidak punya temen, ke sosmed ya kan, kayak gitu. Jadi akhirnya ya dia cuma curhat ke yang menurut yakini dia percaya gitu kan, bahwa itu adalah tempat paling ternyaman ya kan, yang bisa dia curahkan gitu kan, begitu. Gitu. Itu kalau gue ngomongin ini ya, kalau ngomongin sebuah realita ya. Beda lagi kalau gue ngomongin agama, itu beda lagi. Itu udah ada ininya lah, ada sebuah sebuah hal yang tidak bisa disamakan dengan realita gitu kan. Tapi ibaratnya sekali lagi, kalau lu punya agama ya lu curahkan hati lu ke dalam doa gitu kan. Tapi kalau ketika lu akhirnya tidak punya tempat untuk bercerita, ya pada akhirnya kan lu cuma bisa ke sosmed ya kan, atau mungkin bisa ke teman yang lu percaya. Bahkan teman juga tidak selamanya menjadi orang yang akan terus mendengarkan lu gitu. Jadi akhirnya ya baik lagi gitu kan, kemana gua harus cerita kayak gitu. Ketika lu punya masalah, atau ketika lu punya hal yang pengen lu ceritain tapi lu nggak bisa, nah itu. Makanya ketika tadi abangnya ya kan cerita seperti abangnya menerima cerita dari adiknya, terus adiknya bilang gue dipaksa untuk menjadi tersangka, gue yakin respon kakaknya pasti bakal seneng, karena si adik udah jujur gitu. Jadi dia nggak bakal marah ke Azuma, Junya nggak bakal marah ke Azuma, karena dia sudah jujur gitu kan, kayak gitu. Begitu juga respon ibunya ketika mendengar ceritanya dari Junya. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan si Azuma cerita langsung ke ibunya, nggak mungkin. Pasti situasinya, kalaupun emang di manga ada dan di anime tidak ada, gue kayak ngerasa bahwa si Azuma tuh nggak berani cerita ke ibunya. Justru Junya cerita dulu, atau jadi penyambung lah gitu kan, penyambung jalan gitu kan, agar Junyi bisa cerita ke ibunya. Dan dia kasih tahu bahwa si adik ini, atau kakak adik gue ini, atau si Azuma ini disuruh orang gitu kan untuk ngaku kalau dia jadi tersangkanya. Gue tuh cuma bisa disaksi kayak gitu. Dan akhirnya ibunya pasti ngerti gitu, karena emang begitu situasinya, ya Azuma tidak salah. Nah itu maksud gue. Jadi pada akhirnya ya ini terlalu kusut men, makanya gue bilang aduh ya Allah, nggak tahu lagi gue nanti ke depannya seperti apa. Apakah nanti Shizuka akan mencoba untuk tetap seperti ini gitu kan, untuk coba untuk kabur dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, hingga akhirnya nanti endingnya mungkin si Shizuka bakal dipenjara, atau dia mencoba untuk nyerang Azuma, karena Azuma tidak bisa diajak kerjasama kan, dan mungkin dia akan coba untuk menyerang Azuma dengan apapun caranya kayak gitu. Jadi, karena cuma tinggal 2 episode men, gue juga nggak punya bayangan selain bayangan gue kayak ya udahlah, paling
si Shizuka menyerahkan orang lain lagi gitu, entah ke ibunya atau mungkin ke bapaknya. Tadi pikiran gue udah jahat aja men, pikiran gue udah jahat aja gitu. Jangan-jangan tadi Azuma dengan sikap apa ya, dengan apa ya, dengan perasaan dia yang sudah gelap lah gitu kan, sudah penuh dengan rasa kedengkian gitu kan, atau sudah penuh dengan rasa kegelapan lah gitu, ketika dia ngerasa bahwa ini sudah nggak beres nih, gue cuma percaya sama Shizuka, dan akhirnya dia mencoba untuk mensus kakaknya gitu kan, atau ngasih apa namanya, menuduh kakaknya, karena kakaknya yang membunuh si Marina. Gue pikir begitu tadinya gitu kan, gue pikir bahwa dia akan menuduh kakaknya karena sudah membunuh Marina. Tapi kalau misalkan seperti itu rasanya kayak apa ya, rasanya kayak kita benar-benar diajarin bagaimana cara untuk mengkhianati seseorang gitu loh. Kita benar-benar diajarin bagaimana memanipulasi seseorang gitu, maksudnya gitu. Jadi artinya kita ngerasa hal itu seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu, tidak sampai ke sana gitu kan. Atau mungkin bakal lebih spicy lagi, mungkin ada satu yang akhirnya mungkin kita nggak bisa nebak, dan akhirnya di ending malah sesuatu yang nggak terduga gitu. Makanya gue pengen tahu nih, gue penasaran anjir, ini Shizuka nih bakal nyerang ke siapa gitu, apakah ke ibunya atau ke ayahnya, atau balik ke Azuma dengan cara yang berbeda gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Yaudah itu, jadi gue yang pesen subscribe channel kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin terus bahas. Cukup panjang, 41 menit ya kan. Gue emang nggak biasanya gitu kan untuk review panjang, karena menurut gue ini emang salah satu anime yang peak banget. Kata orang takut peak ya kan, emang benar-benar peak banget. Jadi emang gitu sih, kalau gue asik untuk review berarti tandanya ini emang animenya bagus gitu kan. Jadi ya gue cukup enjoy lah dengan apa yang disajikan sama Takopi ini. Dan yang pasti mas Sasuke pikir anime asal berapa lagi yang ingin untuk bahas dan suka, kalau nggak suka tinggal di saja dan jangan notifikasi agar lebih gue dan sebagai gue selanjutnya. Dan bye.